Mesin ini tidak berjalan dengan cairan atau gas yang mudah terbakar, tetapi justru berjalan dengan udara yang kita hirup. Namun sebelum kita memasukkan udara ini, udara tersebut harus dikompresi. Hal ini menyebabkan beberapa perbedaan antara mesin ini dan mesin pembakaran konvensional. Dalam hal daya keluaran, mesin pembakaran dapat menghasilkan tenaga maksimum hingga tangki bahan bakar habis. Sedangkan daya keluaran dari mesin ini ditentukan oleh tekanan yang tersimpan di dalam tangki. Yang berarti seiring waktu, tenaga akan berkurang secara bertahap saat mesin menggunakan lebih banyak udara dan tekanannya menurun. Salah satu opsi untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan mesin untuk tekanan yang jauh lebih rendah dan kemudian mengoperasikannya menggunakan regulator. Jadi, tekanan yang masuk ke mesin akan memberikan daya keluaran yang lebih konstan selama penurunan tekanan di dalam tangki. Saat melakukan pengujian mesin ini, saya menggunakan tangki kompresor besar dan memiliki regulator untuk mengatur tekanan mesin. Namun, karena pada akhirnya saya berencana memasang mesin ini pada sebuah pesawat, regulator ini terlalu berat, jadi saya akan membuat regulator saya sendiri. Sebuah regulator tekanan memiliki 3 komponen utama, yaitu pegas, diafragma, dan katup, yang semuanya bekerja bersama untuk mengontrol tekanan keluaran. Ketika udara disuplai pada bagian input, udara mengalir melalui katup ke dalam diafragma dan keluar di sisi lainnya. Dan karena tekanan ini, diafragma mulai bergerak ke atas, yang kemudian menutup katup. Sekarang, tekanan pada keluaran ditentukan oleh gaya kompresi dari pegas. Jadi, untuk mengurangi dan mengatur tekanan keluaran, kita perlu menyesuaikan kompresi pegas sampai sedikit lebih rendah dari tekanan keluaran pada diafragma. Dengan cara ini, katup akan tetap tertutup ketika tekanan diatur dengan benar. Namun jika tekanan keluaran sedikit turun, diafragma akan bergerak ke bawah dan membuka katup, sehingga tekanan kembali naik. Pada dasarnya ini adalah sebuah loop umpan balik mekanis yang membuka dan menutup katup tergantung pada tekanan di keluaran. Sekarang, saya membeli satu pak besar pegas ini beberapa waktu lalu, dan pegas kompresinya relatif lemah. Jadi, alih-alih menggunakan diafragma, saya akan menggunakan spuit berdiameter kecil, karena gaya tekanannya akan jauh lebih kecil akibat luas piston yang kecil. Dan regulator ini benar-benar kecil dan hanya berbobot sekitar 75 gram, yang akan sangat cocok untuk pesawat yang sedang saya bangun, tentu saja dengan asumsi alat ini berfungsi. Yang mana alat ini memang agak berfungsi. Tekanannya diatur, tapi menyebabkan mesin berdenyut. Alasannya adalah gesekan yang disebabkan oleh spuit. Piston membutuhkan sekitar 10 psi perbedaan tekanan untuk mulai bergerak, jadi saya pikir saya harus menggunakan desain diafragma. Catatan tambahan, menggunakan piston dalam regulator sebenarnya bukan ide yang radikal, seperti yang saya temukan kemudian. Regulator kompresor saya juga menggunakan desain piston. Setelah banyak percobaan dan beberapa pegas baru yang lebih kuat, akhirnya saya mendapatkan regulator yang berfungsi. Tekanan masuknya 60 psi dan mesinnya berjalan pada sekitar 30 psi. Dan saya bisa mengatur kecepatan mesin dengan memutar baut ini untuk menambah atau mengurangi kompresi pegas. Tapi apakah ini meningkatkan waktu operasi mesin? Ini adalah grafik gaya dorong yang dihasilkan saat udara di dalam tangki berkurang. Dan seperti yang Anda lihat, gaya dorong maksimum dihasilkan di awal karena tekanan yang tinggi. Dan kemudian dorongan itu perlahan menurun sampai tekanannya terlalu rendah untuk mesin berjalan. Sekarang, karena regulator diatur untuk menjaga tekanan sekitar setengah dari tekanan maksimum, kita mungkin berasumsi bahwa gaya dorong yang dihasilkan akan terlihat seperti ini, dengan puncak gaya dorong yang lebih rendah. Namun kita mungkin mengira waktu operasinya akan jauh lebih lama. Tapi sebenarnya hasilnya seperti ini, yang mana memang memiliki waktu operasi sedikit lebih lama, tapi tidak terlalu banyak. Dan itu karena efisiensinya tetap sama. Jadi, area di bawah bagian grafik ini hanya tersebar di bagian ini. Tapi mungkin mesin ini memang tidak dioptimalkan untuk berjalan pada tekanan rendah yang diatur. Jadi, saya memutuskan untuk membuat mesin baru dengan beberapa modifikasi kecil. Yang pertama adalah menggunakan silinder baru dengan tabung akrilik untuk mengurangi gesekan. Dan saya juga memilih untuk mencetak piston baru dengan printer 3D menggunakan PLA di Prusa Mark III saya, karena lebih cepat dan lebih murah dibandingkan mencetak piston dari resin. Dan karena silindernya sekarang jauh lebih halus, tonjolan pada asio cetakan FDM seharusnya tidak menambah gesekan. Jadi untuk mengoptimalkan mesin baru ini untuk tekanan yang lebih rendah, saya telah merancangnya dengan volume besar di atas piston ini. Idenya adalah ketika piston berada di puncak langkahnya, volume di atas piston adalah sepertiga dari volume saat piston mencapai posisi paling bawah. Ini karena tekanan masuknya sekitar 3 kali tekanan atmosfer. Jadi, membiarkannya mengembang hingga 3 kali lipat seharusnya menurunkan tekanannya menjadi 1 atmosfer di saluran buang, yang diharapkan dapat mengurangi tekanan yang terbuang.
Tapi mesin ini memiliki daya dorong yang jauh lebih kecil dibandingkan yang lama, yang awalnya tidak saya mengerti. Karena piston dan silinder seharusnya memiliki gesekan yang lebih sedikit, serta menggunakan lebih banyak udara per siklus karena volume ekspansi, yang seharusnya meningkatkan tenaga. Tapi kemudian saya menyadarinya, perubahan besar lainnya pada mesin ini adalah pegas di dalam kepala silinder, yang baru-baru ini saya tambahkan karena membantu menjaga katup bola tetap tertutup ketika tidak didorong terbuka oleh piston. Dari melihat rekaman gerak lambat kedua mesin, sepertinya tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Tapi jika kita menganalisisnya frame demi frame, kita bisa melihat katup masuk tanpa pegas. Tetap terbuka sedikit lebih lama, memungkinkan lebih banyak udara masuk ke dalam silinder, yang tampaknya akan menjadi kurang efisien karena lebih banyak udara terbuang keluar melalui port knalpot. Namun sekarang saya pikir desain ekspansi saya mungkin memiliki ketidakefisienan tersembunyi. Di sini kita punya dua mesin dengan dimensi piston dan langkah yang identik, tetapi mesin di sebelah kiri memiliki volume ekspansi di atas piston. Hal ini memungkinkan udara untuk mengembang sepenuhnya di dalam silinder sehingga sangat sedikit udara yang terbuang keluar melalui knalpot. Sedangkan mesin di sebelah kanan tidak memiliki volume ekspansi dan banyak udara bertekanan tinggi yang keluar melalui knalpot. Tapi percaya atau tidak, mesin di sebelah kanan sebenarnya lebih efisien, dan inilah alasannya. Ketika mesin di sebelah kiri mencapai puncak langkahnya, katup masuk terbuka dan sekitar 10 cm kubik udara masuk ke dalam silinder. Tapi agar mesin di sebelah kanan menggunakan volume udara yang sama, piston harus bergerak turun. Jadi sekarang kedua katup masuk sudah tertutup dan masing-masing mesin telah menggunakan 10 cm kubik udara yang sama. Namun, mesin di sebelah kanan menghasilkan torsi jauh lebih besar karena sudut poros engkolnya. Dan bahkan ketika mesin di sebelah kiri berputar ke sudut poros engkol yang sama, tekanan di dalam silinder sekarang sudah berkurang, sehingga torsinya tetap lebih kecil selama setiap putaran. Mesin di sebelah kanan mengonsumsi volume udara yang sama, tetapi menghasilkan torsi sekitar 2 kali lipat dibandingkan mesin di sebelah kiri, yang pada awalnya tampak berlawanan dengan intuisi. Tetapi semua itu berkaitan dengan kecocokan antara ekspansi tekanan dan offset sudut poros engkol. Jadi saya membuat mesin baru ini yang tidak memiliki pegas dan piston hampir menyentuh bagian atas silinder pada titik tertingginya. Dan saya juga menambahkan skrup set 2 mm ini ke piston menggantikan batang baja sebelumnya, sehingga saya bisa dengan mudah mengatur waktu katup. Tapi sebelum kita melihat datanya, mari kita bicara tentang data internet yang dikumpulkan tentang Anda dan bagaimana sponsor video ini, Incogni, bisa membantu. Ada para broker data internet yang mengumpulkan informasi tentang Anda, seperti nama, usia, alamat, kebiasaan belanja online Anda, dan lainnya. Dan bisnis-bisnis bisa membeli informasi ini. Sekarang Anda bisa menghubungi masing-masing broker ini secara langsung untuk menghapus informasi tersebut. Namun, jumlah mereka yang sangat banyak membuatnya sangat sulit dan memakan waktu untuk dilakukan. Disinilah sponsor video ini, Incogni, bisa membantu. Incogni menghubungi semua broker data atas nama Anda untuk meminta penghapusan data pribadi Anda. Dan karena banyak broker data yang terus mengumpulkan data Anda, setelah permintaan penghapusan, Incogni akan memantau pasar dan meminta penghapusan ulang jika ada data baru yang muncul. Jadi itulah yang membuat langganan tahunan mereka sangat penting. Karena ini bukan hanya penghapusan satu kali atas semua data Anda, melainkan layanan otomatis yang terus-menerus untuk memastikan Anda terlindungi secara online. 100 orang pertama yang menggunakan kode atau tautan di deskripsi di bawah ini akan mendapatkan diskon 60% untuk Incogni. Jadi terima kasih kepada Incogni yang telah mensponsori video ini dan silakan cek Incogni melalui tautan di deskripsi di bawah ini. The very early versions of this engine. Jadi selain mesin baru ini yang bekerja dengan sangat baik, saya memutuskan untuk menguji bagaimana pin piston mempengaruhi performa. Ini adalah salah satu uji gaya dorong pertama, di mana gaya dorong menurun secara linear seiring dengan penurunan tekanan. Tapi lihat apa yang terjadi jika saya memendekkan pin hanya sebesar 0,1 mm. Ini secara signifikan mengurangi gaya dorong puncak, tapi juga meningkatkan waktu operasi. Dan yang saya temukan menarik adalah perataan kurva ini pada tekanan yang lebih tinggi. Semua uji gaya dorong ini dilakukan dengan botol minuman 2 liter yang diberi tekanan hingga 60 PSI. Dan itu karena saat saya menguji versi awal dari mesin ini, saya akan memberi tekanan pada botol-botol ini di kamar tidur saya. Jadi demi alasan keamanan, saya tidak ingin ada yang meledak dan saya pikir 60 PSI adalah variabel kontrol yang aman. Tapi sekarang, melihat kurva gaya dorong ini, saya penasaran apa yang akan terjadi jika kita mencoba tekanan yang lebih tinggi. Jadi mari kita lakukan pengujian pada 100 PSI. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Ini adalah hasil pin piston panjang dengan gaya dorong puncak 3,5 Newton dan waktu operasi sekitar 2 menit. Tapi lihat grafik pin yang lebih pendek. Pada tekanan yang lebih tinggi, gaya dorongnya justru lebih rendah.
Versi awal dari mesin ini memiliki saluran melengkung yang dicetak di kepala silinder untuk memungkinkan aliran udara yang lebih baik di sekitar bola. Tapi saya menemukan bahwa ini justru menyebabkan efek misfire yang aneh. Increasing the pressure. But this new engine is producing Ketika bola di dalam katup akan terlempar terlalu tinggi dan melayang selama sepersekian detik karena aliran udara berkecepatan tinggi di sekitarnya. Dan pada saat itu, saya tidak punya pegas untuk mencegah hal ini. Jadi saya merancang diameter dalam kepala silinder agar sedikit lebih besar dari bola. Dengan cara ini, udara yang mengalir ke dalam mesin akan cenderung mendorong bola kembali ke dalam katup. Dan ini sudah cukup kuat untuk membuat mesin bisa berjalan dalam posisi terbalik. engine will fly. What happens if we make a two-cylinder Tapi pada mesin terbaru, tenaga berasal dari bola yang terangkat dari katup saat piston mengenainya. Jadi, pada tekanan yang lebih tinggi, gaya ke bawah yang disebabkan oleh aliran udara jauh lebih kuat. Oleh karena itu, bola tidak terangkat setinggi biasanya dan udara yang masuk ke mesin lebih sedikit. Dan saat tekanannya perlahan menurun, bola terdorong lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan daya dorong setidaknya sampai pada titik di mana tekanannya menjadi terlalu rendah untuk mempertahankan RPM mesin. Jadi, ini hampir seperti mekanisme pengatur daya dorong otomatis yang sudah menyatu di kepala silinder tanpa perlu regulator tekanan eksternal. Dan dengan sedikit penyetelan lagi, saya rasa kita bisa membuat garis ini semakin datar, yang akan sangat sempurna untuk menerbangkan sebuah pesawat. Sekarang saya tahu kita sebenarnya tidak bisa membandingkan mesin ini dengan mesin-mesin lama karena kita telah mengubah salah satu variabel kontrol dengan meningkatkan tekanannya. Tapi mesin baru ini menghasilkan efisiensi 214 Newton detik, yang jika dibandingkan dengan mesin sebelumnya, di video saya sebelumnya jumlahnya sekitar 2 kali lipat. Dan jika dibandingkan dengan terakhir kali, saya membuat pesawat bertenaga udara sekitar 10 kali lipat dari mesin lama itu dan benda itu mampu tetap terbang mendatar. Jadi saya akan sangat terkejut jika benda ini tidak bisa terbang. Sekarang meskipun saya yakin mesin ini akan terbang, apa yang terjadi jika kita membuat versi 2 silinder? Cara termudah untuk mencapainya adalah dengan memasang dua mesin secara berlawanan, sehingga keduanya berbagi poros engkol yang sama. Untuk melakukan ini, saya harus mencetak batang penghubung yang sedikit melengkung agar bisa menempel pada batang yang sama di tengah. Namun tetap sejajar dengan piston dan pas di dalam karter. Sama seperti versi 1 silinder, tetapi dengan arah yang berlawanan. Langkah berikutnya adalah memasang silinder dan piston yang pada dasarnya sama seperti mesin 1 silinder, kecuali pada kepala silindernya. Karena mereka perlu dihubungkan bersama menggunakan manifold udara yang membagi udara masuk menjadi 2 saluran dan mengalir melalui tabung putih ini ke setiap silinder. Kemudian katup bola dapat dimasukkan ke setiap kepala silinder dengan tutup sekrup hasil cetak 3 dimensi untuk menjaga agar tetap kedap udara. Ya, setidaknya lebih kedap udara daripada manifold udara yang banyak bocor melalui o-ring karena desainnya agak longgar. Tapi itu bisa diperbaiki nanti. Mari kita lihat apakah ini bisa berjalan. Meskipun ini berjalan, ada sesuatu yang tidak beres. Mesinnya tampaknya tidak memiliki tenaga lebih dibandingkan mesin 1 silinder, dan sepertinya hanya ada kondensasi yang terkumpul di salah satu silinder. Bagaimanapun, ternyata saat saya merekatkan tabung ke salah satu kepala silinder, saya tidak sengaja menutupinya dengan lem, jadi salah satu silinder tidak mendapatkan udara sama sekali. Jadi, dengan kepala silinder dan manifold udara yang baru, mesin sekarang benar-benar kedap udara dan terdengar jauh lebih baik. think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. Dengan daya dorong puncak sebesar 4,2 Newton pada 80 PSI, atau setara dengan mengangkat 428 gram, mesin ini memiliki rasio daya terhadap berat hampir 10:1, yang mungkin menjadi pilihan yang sangat baik untuk dragster, tetapi dengan efisiensi yang hampir setengah dari mesin 1 silinder. Saya rasa saya tahu apa yang akan saya pasang di pesawat. Terima kasih banyak sudah menonton.